Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazabal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin, mukhlisina lahuddin, mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun, walau karihal fasiqun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi bijalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an alaika kama asnaita ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru ala dzalik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad al-bashiri wan naziri allazi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliqu bihi abwabus syarri wa la alihi atuhari wa ashabihi akhyari amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim. Kaum muslimin jemaah salat Idul Fitri yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah, bersyukur pada pagi yang berbahagia ini, bersyukur pada pagi yang ceria ini Allah masih kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, yaitu di masjid
Masjid Allah, iaitu masjid Allah. Tidak ada tempat yang paling mulia di muka bumi ini adalah kecuali masjid Allah, tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita syukuri adalah nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada kita, tak kala seorang hamba mampu menempelkan dahinya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu pertanda hamba telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita yakini adalah bahwasanya hadirnya kita, berkumpulnya kita pada pagi hari ini adalah membuktikannya bahwasanya Allah cinta kepada kita, bahwasanya Allah telah memilih kita. Oleh kerana ini yang harus kita hadirkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur bukan nikmat yang diberikan berupa rumah mewah, tidak. Akan tapi syukur masih diberi iman oleh Allah, masih diberi hidayah, taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak lepas dari itu kaum muslimin wa muslimat, sidang jemaah solat Id dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersyukur kepada Allah, kita telah dimudahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Masih ada tugas kita selanjutnya adalah bagaimana saudara-saudara kita yang berada di sekeliling kita yang pada hari ini belum terketuk hatinya, belum diketuk hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita doakan kepada Allah supaya kita bersama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, yang telah diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak, yang telah diutus oleh Allah untuk menyempurnakan agama, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia nabi teragung, nabi yang paling mulia. Tidak akan dibukakan pintu surga oleh Allah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membukanya, dan tidak akan masuk umat-umat nabi terdahulu kecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dimasukkan pertama kali oleh Allah ke dalam surganya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan kali ini adalah termasuk golongan umat Nabi Muhammad yang akan dimasukkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat kaum muslimin wa muslimat jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini semua manusia yang beriman kepada Allah, hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul dalam rangka memuliakan hari pada pagi hari ini, Yaumun Azim, yaitu hari yang agung. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin wa muslimat jemaah salat Id ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu pada hari ini Allah telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, maka kita harus terus bermohon kepada Allah supaya Allah jadikan ini adalah mukaddimah Allah kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di surga kelak. Hadirin kaum muslimin jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya momen pada kesempatan kali ini ada di antara kita hamba Allah yang sudah khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah sampai kepada Allah, kepada arasnya Allah. Akan tapi ada di antara kita pada hari ini merenung, di antara anak-anak yatim piatu yang biasanya didampingi oleh orang tuanya menghadap kepada Allah. Di antara kita suami kita tidak ada, di antara kita istri kita tidak ada. Semua kondisi kita berbeda pada hari ini. Akan tetapi yang harus kita tanamkan adalah pada hari ini kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumaat salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada momen kali ini adalah kita mengulang-ulang mengingatkan kembali, selama sebulan penuh kita telah diingatkan oleh para ustaz, para guru. Setiap hari kita mendengarkan ceramah tausiah, maka pada hari ini adalah penutupnya. Dalam arti penutup itu menutupi puasa Ramadan, menutupi bulan Ramadan. Bukan berarti kita menutupi habis ini selesai ke masjid, habis ini kita tidak pernah lagi mendengar pengajian, habis ini tak akan telinga kita tidak pernah mendengar azan. Tidak. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan bulan Ramadan sebulan penuh untuk menterbiah iman kita,
untuk menterbiah daripada akal pikiran kita. Bagaimana kita selama bulan penuh hamba-hamba Allah yang sebelum memasuki bulan Ramadan belum dipilih oleh Allah. Ada di antara kita hamba Allah sebelum memasuki bulan Ramadan tidak pernah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi memasuki bulan Ramadan mereka dipilih oleh Allah. Dan ada di antara kita sebelum memasuki bulan Ramadan tidak kenal dengan suara azan, tidak kenal dengan masjid. Tak kala kita memasuki bulan Ramadan, begitu gampangnya langkah kaki kita langkahkan kepada masjid Allah. Sebelum bulan Ramadan tidak pernah Al-Quran kita buka, kita biarkan begitu saja di atas meja, di atas lemari. Ketika kita memasuki bulan Ramadan, begitu gampangnya tangan kita membolak-balikkan Al-Quran. Ini adalah bukti bahwasanya mulianya bulan Ramadan, lebih mulia daripada bulan-bulan selain daripada bulan Ramadan. Berarti bukan berarti bulan di luar Ramadan tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat jemaah sedang solat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagaimanapun kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya yang akan diminta oleh Allah bagaimana kita tetap istiqamah. Bagaimana kita tetap istiqamah, beramal banyak jikalau tidak istiqamah, apalagi sedikit. Maka yang diingatkan oleh Allah yang akan diberi balasan berupa surga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang istiqamah. Seperti yang khatib bacakan, ayat yang khatib bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallazina qalu rabbunallah, bahwasanya mereka yang sudah berikrar bahwasanya adalah Allah adalah Tuhannya. Ada di antara hamba Allah yang telah dipilih oleh Allah bahwasanya Rabb Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Summastaqamu, kemudian mereka yaitu berkelanjutan, bersungguh-sungguh berkelanjutan. Amal-amal ini buat selama ini dia tetap fokus bersungguh-sungguh berkelanjutan, maka kata Allah Subhanahu wa taala akan dibalas dengan surga. Hadirin kaum muslimin jemaah salat Id dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi untuk perkara istiqomah ini perlu perjuangan dari kita, perlu sungguh-sungguh dari kita, perlu hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau tidak berazam dalam diri kita, begitu gampangnya daripada hamba Allah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bulan puasa betapa ramainya masjid, betapa ramainya daripada musala diramaikan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hamba Allah yang istiqamah tidak begitu banyak. Kita lihat hadirin kaum muslimin jemaah salat Id dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah ini sangat penting dan perlu perjuangan sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Dan istiqamahnya kita ini tidak menjamin walaupun kita pada hari ini sudah ahli ibadah, ahli sujud, ahli tahajud, ahli puasa, dan itu semuanya tidak menjamin kita selamat daripada matinya dalam keadaan husnul khotimah. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di zaman para sahabat hidup bersama Nabi Muhammad, pernah melihat Nabi Muhammad, pernah belajar dengan Nabi Muhammad. Sahabat bernama Rujal Unfuah tatkala diutus untuk mendakwai para sahabat, untuk mendakwai Musalamah Al-Khazzab yang mengaku nabi palsu, akan tetapi tatkala ingin mendakwai malah dia murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ubaidillah bin Jabsi tatkala hijrah pertama bersama Nabi Muhammad ke Madinah, imannya aman. Tatkala hijrah kedua ke Habasyah, dia murtad dari agama Allah kerana dia kecanduan minum khamar. Seorang ulama yang agung yang masyhur yang bernama Bal'an bin Bawra, apapun yang diminta kepada Allah dalam keadaan genting, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan terdesak, tidak pernah ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ulama tersebut tidak menjamin kehidupan di akhir hayatnya begitu baik. Akan tetapi tak kala di akhir hayatnya tertipu dengan godaan penguasa, akhirnya murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa hadirin kaum muslimin sidang jemaat salat Id ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah kita yang sudah dimudahkan ibadah kepada Allah, yang sudah dimudahkan berpuasa, bermunajat kepada Allah, teruslah memohon kepada Allah. Kita tidak ada yang menjamin kita tak kala kita dicabut nyawa kita oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Hadirin kaum muslimin,
Jemaah solat Id dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita sering mendengar Allah perintahkan kita untuk berpuasa, kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun. Allah perintahkan kita untuk bersujud solat kepada Allah, ya ayyuhan nas. Ujungnya la'allakum tattaqun. Semua ibadah ini rantaian ibadah yang diperintahkan oleh Allah supaya kita mendapatkan derajat orang yang bertakwa, bukan derajat orang yang Islam, tidak, bukan derajat orang yang beriman, tidak, akan tapi derajat orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa inilah yang akan selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa innalahu jahannam. Barang siapa yang datang kepada Allah dalam keadaan membawa dosa, mujriman, fa innalahu jahannam, maka tempat tinggalnya di dalam neraka. Allah sambungkan dengan daripada firman-Nya, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di antara kalian wahai manusia, yaitu di akhirat kelak nanti, yang tidak mendatangi neraka. Semua kita mendatanginya neraka. Khatib baca dalam tafsir Ibnu Katsir, termasuk para nabi, termasuk para rasul, semua nanti akan digiring oleh Allah ke dalam neraka. Akan tetapi ada berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Summa nunajjil ladzina taqau. Kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa nadharuz zalimina fiha jisiya. Dan kami biarkan orang-orang yang berdosa dalam keadaan berlutut dalam api neraka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin hadirat sidang solat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harus usahakan pada hari ini di muka bumi ini. Dunia yang penuh fitnah, zaman yang penuh fitnah. Bagaimana kita terhindar dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Jikalau ada satu dosa yang kita bawa tatkala dijemput oleh Allah, maka kita akan disiksa terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di akhirat dalam nerakanya. Kisah yang sering, yang masyhur kita dengar, bahwasanya adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam pernah tinggal di surga, pernah tinggal di dalam surga, akan tetapi kena melanggar satu ketentuan Allah. Akhirnya kul nahbitu minha jami'a, diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini karena hamba Allah, umat Nabi Muhammad tidak berhak tinggal di surga. Begitupun kita pada hari ini ingin masuk surga. Surga yang kita akan masuki sama halnya dengan surga Nabi Adam alaihissalam. Maka peraturannya yang akan dibuat oleh Allah sama peraturan yang telah dimasuki oleh Nabi Adam alaihissalam. Wala taqraba hadhihi sajarah, kata Allah, wahai Adam, jangan engkau dekati pohon ini. Jikalau engkau dekati pohon ini, kata Allah Subhanahu wa taala, fatakuna minaz zalimin, maka engkau termasuk orang yang zalim. Hadirin hadirat sidang salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu dosa saja, satu pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam tidak berhak tinggal dalam surga. Sekarang kita bercita-cita ingin masuk surga, berdoa kepada Allah ingin masuk surga. Betapa banyak pelanggaran Allah yang telah kita lakukan. Jikalau sekiranya pelanggaran larangan Allah yang kita lakukan selama ini belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terlebih dahulu jangan kita baca surga Allah terlebih dahulu. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jikalau derajat takwa sudah kita dapatkan, maka Allah sediakan untuk kita surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh. Kata Allah, bersegeralah kalian kepada ampunan Allah. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, karena kita semuanya adalah berdosa, banyak dosa. Maka Allah ingatkan kita, bersegeralah taubat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita bertobat kepada Allah dan telah diampuni oleh Allah, disediakan oleh Allah surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, yaitu orang-orang yang mendapat derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mendapatkan derajat takwa tidak disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa taala.
akan dimasukkan terlebih dahulu oleh Allah ke dalam nerakanya, dicuci terlebih dahulu. Jikalau dosa sudah habis, baru akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian ciri orang yang bertakwa, syarat orang yang bertakwa itu begitu banyak diceritakan, dikisahkan, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu hamba Allah yang dia bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Dalam keadaan lapang dia tetap bersedekah, dia keluarkan rezekinya. Dalam keadaan sempit tetap dia keluarkan rezekinya, bukan dalam keadaan lapang saja. Dalam keadaan rezeki sempit tetap dia keluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal kaziminal ghaiza, yaitu mereka menahan amarah. Ciri orang yang bertakwa yang kedua adalah menahan amarah. Berarti hamba Allah yang bertakwa ini bukan tidak mempunyai marah, dia mempunyai marah, akan tapi amarahnya dia tahan. Amarahnya dia tahan. Terkadang kita selaku bersama hidup dalam bermasyarakat, dibawa satu sampah oleh angin, sampah tetangga kita dibawa oleh angin sampailah ke rumah kita. Akibat sampah satu saja kita marah kepada tetangga kita, sehingga putus hubungan silaturahmi. Jikalau hal yang sepele ini saja kita permasalahkan hidup di dunia ini, maka kita tidak akan mendapatkan derajat takwa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, di samping kita menahan amarah yang bergejolak, bukan berarti kita tidak boleh marah. Boleh kita marah. Ada saatnya diperbolehkan oleh agama bahwasanya kita boleh suatu saat kita marah. Tak kala agama kita diinjak-injak oleh orang, Al-Quran diinjak oleh orang, boleh kita marah. Nabi Muhammad tidak marah jikalau pribadi beliau dizolimi, beliau ditendang, dilempar dengan kotoran, beliau tidak marah. Akan tetapi tak kala agama disentuh, disinggung oleh orang lain, maka marahlah Nabi Muhammad SAW. Kenapa beliau marah? Karena agama ini yang memiliki adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang selanjutnya orang bertakwa adalah wal afina 'anil nas. Ini yang sangat penting. Hadirin kaum muslimin jemaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wal afina 'anil nas, saling bermaafan di antara kita. Barangkali kita setiap hari yang namanya kita manusia hidup sosial di tengah-tengah masyarakat. Jangankan di tengah masyarakat, antara suami istri saja banyak masalah, banyak problem. Suami tidak mau minta maaf kepada istri, istri tidak mau minta maaf kepada suami. Apalagi kita mau minta maaf sesama kita. Hidup di tengah-tengah masyarakat yang begitu banyaknya kita pada hari ini. Wal afina 'anil nas, itu kita saling memaafkan. Bukan saling memaafkan saja, wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tahan amarah. Setelah kita tahan amarah kita, maafkan orang lain yang telah berbuat salah kepada kita. Bukti kita telah memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kita beri dia hadiah. Kita beri dia hadiah berbuat baik kepadanya. Maka jikalau ini sudah kita laksanakan, maka sama persis kita dengan sifat dan suri teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi Muhammad mencontohkan menahan sifat amarah beliau. Ada seorang Yahudi buta yang hidup di sudut kota Madinah, di sudut pasar kota Madinah, setiap hari menyampaikan kepada masyarakat kota Madinah bahwasanya Muhammad adalah seorang pendusta, seorang penyihir, jangan ikuti dia. Malah tiap hari Nabi Muhammad menyuapinya. Nabi Muhammad menyuapinya dengan kasih sayang, dibanggakan hatinya oleh Nabi Muhammad. Orang Yahudi buta tersebut dia tidak tahu bahwasanya yang menyuapinya, yang membuat dia gembira, dipuji oleh Nabi Muhammad, dia tidak tahu bahwasanya itulah orang yang dikatakan pendusta, itulah orang yang dikatakan penyihir. Tak kala pagi ini sedang solat Id dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan bulan Ramadan kesempatan kali ini kita bersihkan hati kita. Kita bersihkan hati kita. Kita bersihkan hati kita. Pada hari ini kita harus silaturahmi hati. Yang kebanyakan kita adalah silaturahmi senyum, silaturahmi bersalaman. Tetapi pada hari ini kita hadirkan adalah bagaimana hati kita saling silaturahmi, sehingga tidak ada lagi di antara kita saling mengadu domba, saling memfitnah, saling membenci, saling menghasad. Semua itu adalah sifat kotor yang ada di dalam hati kita. Itu saja yang bisa khatib sampaikan pada kesempatan kali ini.
Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk khatib sendiri dan untuk kita semuanya. Bagaimana kita tetap istiqomah di jalan Allah. Tetap istiqomah di jalan Allah. Kita paksakan istiqomah di jalan Allah. Kita paksakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa kita paksakan kita untuk menjalankan perintah Allah. Kita paksakan diri kita untuk menjauhi larangan Allah supaya kita diberi balasan oleh Allah bersuka surga. Daripada kita bersukarela dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya, lebih baik kita paksakan diri kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampana fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Mari kita berdoa bersama-sama khatib yang membaca doa kita yang mengaminkan. Mudah-mudahan doa di antara kita ada satu hamba Allah yang diijabah doanya oleh Allah. Maka ikutlah semua doa kita pada kesempatan kali ini. Allahumma firli lil muslimi wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana rabbi firli wa anta khairur rahimin. La haula wa la quwwata illa billah aliyul azim. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Engkau telah mengumpulkan kami di tempat yang mulia ini ya Allah. Maka jadikan perkumpulan kami ini muqaddimah ya Allah. Engkau kumpulkan kami ya Allah bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga kelak ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, Engkau telah mudahkan kami bertemu di tempat yang mulia ini ya Allah dalam rangka mengagungkan Engkau ya Allah, mengagungkan hari-Mu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, berikanlah istiqamah kepada kami ya Allah. Istiqamah di jalan-Mu ya Allah, istiqamah di jalan-Mu melaksanakan perintah-Mu ya Allah. Istiqamah ya Allah meninggalkan daripada larangan-Mu ya Allah. Amin rabbal alamin. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah kekuatan ya Allah. Kami bersifat lemah ya Allah, kami bersifat lemah ya Allah. Iman kami lemah ya Allah, iman kami lemah ya di akhir-akhir hajat kami ya Allah. Di zaman yang penuh fitnah ini kami mohon ya Allah, betapa banyaknya maksiat ya Allah, baik yang kami sengaja yang tidak kami sengaja ya Allah. Terkadang maksiat itu datang dengan sendirinya Allah, diperlihatkan kepada telinga kami ya Allah, diperlihatkan kepada mata kami ya Allah, diperlihatkan kepada tangan kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, kuatkanlah iman kami ya Allah, kuatkanlah iman kami ya Allah. Para sahabat baginda Nabi, yaitu para sahabat kekasih-Mu ya Allah, hidup di zaman Engkau ya Allah, hidup di zaman Nabi Engkau ya Allah. Para sahabat masih murtad dari agama-Mu ya Allah, padahal mereka ya Allah setiap hari bertemu dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad, setiap hari bertemu dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad, menuntut ilmu bersama kekasih-Mu ya Allah. Akan tetapi ya Allah matinya tetap saja murtad dari agama-Mu ya Allah. Maka jadikan kami ya Allah umat akhir zaman ini ya Allah, umat akhir zaman ya Allah, penuh fitnah ya ini ya Allah, penuh fitnah ya Allah. Maka berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk istiqamah ya Allah, sehingga Engkau masukkan kami ke dalam surga-Mu secara bersama-sama ya Allah. Jangan sampai ya Allah di antara kami ya Allah kami hidup 24 jam bersama istri kami ya Allah, bersama suami kami ya Allah, bersama anak kami ya Allah, tetangga kami ya Allah. Kami hidup ya Allah di tengah-tengah masyarakat ya Allah. Jangan sampai ya Allah di antara kami Engkau masukkan ke dalam neraka-Mu ya Allah. Jangan sampai di antara kami
kami Kau masukkan ke dalam neraka-Mu ya Allah. Begitu hinanya ya Allah neraka-Mu ya Allah, begitu kuatnya azab neraka-Mu ya Allah. Kekasih-Mu ya Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan seringan-ringan azab neraka ya Allah. Tak kala kami injakkan kaki kami ya Allah, mendidih otak kami ya Allah, mendidih otak kami ya Allah. Kami tidak kuat ya Allah. Api yang ada di dunia ini saja kami tidak kuat ya Allah, apalagi api yang ada dalam neraka-Mu ya Allah. Maka berikanlah kami kepada kami ya Allah, berikan kepada kami kekuatan ya Allah. Allahumma ya Allah, pada hari ini ya Allah, pada pagi hari ini ya Allah, kami beratapkan ya Allah matahari-Mu ya Allah. Kami beratapkan daripada cahaya matahari-Mu yang panas ya Allah. Ini semata-mata mengharap ridha-Mu ya Allah. Jadikanlah keringat yang keluar dari tubuh kami pada pagi hari ini ya Allah, penyebab Engkau hapus dosa-dosa kami ya Allah. Engkau hapuskan dosa-dosa kami ya Allah. Panas yang sedikit ini ya Allah, panas di dunia ini saja ya kami tidak kuat ya Allah, apalagi panas di padang mahsyar nanti ya Allah. Satu jengkal di atas kepala kami ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, berikan kekuatan kepada kami ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami ya Allah sebagai kepala keluarga ya Allah, untuk membina istri kami ya Allah, untuk membina anak-anak kami ya Allah. Berikan kekuatan ya Allah, bahwasanya membuka aurat itu adalah hukumnya haram ya Allah. Kami tahu ya Allah, membuka aurat itu kami mendapatkan dosa dari-Mu ya Allah. Kami tahu ya Allah, para guru telah menyampaikan kepada kami membuka aurat hukumnya dosa. Satu helai saja rambut yang sengaja kami perlihatkan kepada orang yang bukan mahram ya Allah, maka sudah cukup memasukkan kami ke dalam neraka-Mu ya Allah. Oleh kerana itu ya Allah, berikanlah iman kepada kami ya Allah, berikan kekuatan kepada kami ya Allah, berikan kekuatan kepada kami ya Allah. Memang ya Allah, menutup aurat itu panas ya Allah, matahari panas ya Allah, menutup aurat lebih panas lagi ya Allah. Semuanya kami harapkan ya Allah, kami berpanas-panas hidup di dunia ini ya Allah, supaya kami nanti di akhirat dingin memasuki surga-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, jauhkanlah kami ya Allah, jauhkanlah kami ya Allah dari hina zina ya Allah. Jauhkanlah keluarga kami dari hina zina ya Allah, dan Kau hinakan ya Allah. Cukupkanlah kami kepada yang halal ya Allah, jangan lirikkan kami kepada yang zina ya Allah. Jikalau ada di antara kami yang sudah terjerumus kepada zina ya Allah, maka angkatlah mereka ya Allah, ampunilah mereka ya Allah. Tutup aib mereka di dunia ya Allah sampai ke akhirat ya Allah. Tutup aib mereka ya Allah, aib zina ya Allah. Bukan membuat malu orang yang berzina ya Allah, keturunannya ya Allah, bapaknya ya Allah, keluarganya ya, orang kampungnya ya Allah, mamaknya ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami terjerumus kepada zina, jangan ceritakan kepada orang lain ya Allah. Cukup ceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ceritakan kepada manusia, kerana aib zina adalah dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, jadikanlah doa kami pada pagi hari ini ya Allah. Engkau kabulkan doa kami ya Allah. Tidak ada yang bisa mengabulkan doa kami kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kami kecuali Engkau ya Allah. Jadikanlah ya Allah setiap langkah kami pada pagi hari ini ya Allah untuk mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah, dan jadikanlah keluarga kami sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Saling cinta di antara kami ya Allah, suami isteri saling cinta ya Allah, dengan anak ya Allah, dengan tetangga ya Allah. Kami ingin hidup damai rukun ya Allah, silaturahmi tersambung dengan baik ya Allah, sehingga dengan kami bersilaturahmi ya Allah, Engkau masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, kami ingin ya Allah, kami ingin Engkau bimbing kami ya Allah, sehingga tak kala Engkau cabut nyawa kami ya Allah, sehingga tak kala Engkau cabut nyawa kami ya Allah, tidak ada dosa satupun yang tinggal di dalam diri kami ya Allah, dan kami bisa mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi ya Allah, yang mengucapkan kalimat agung la ilaha illallah di akhir hayatnya ya Allah, dakhalal jannah, pasti kata Nabi-Mu ya Allah masuk surga ya Allah. Maka kami ingin ya Allah lisan yang keluar dari mulut kami tak kala Kau cabut nyawa kami ya Allah, yaitu lisan mengucapkan kalimat agung dan mulia, mentauhidkan Engkau ya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wa maaf billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah